Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SAS, semoga hari ini semua sehat dan bahagia. Kali ini kita bertemu lagi dan akan saya sampaikan mengenai soft skill di era sekarang ini. Apa sebenarnya soft skill? Soft skill adalah kemampuan di luar kemampuan teknis atau akademis. Kemampuan yang dimiliki seseorang, baik kemampuan secara interpersonal maupun intrapersonal. Kemampuan dari dalam dirinya dan kemampuan bagaimana bekerja sama dengan orang lain. Bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Kemampuan ini layak dimiliki oleh sahabat SAS semuanya. Karena soft skill akan membantu di dalam berinteraksi sosial dan di dalam hidup bermasyarakat. Ada 10 soft skill yang penting yang harus dimiliki oleh sahabat SAS semuanya. Yang pertama, kemampuan berkomunikasi. Setiap orang diberikan kemampuan berkomunikasi dengan caranya masing-masing untuk menerapkan di dalam kehidupannya. Berkomunikasi menyampaikan pesan kepada orang lain sehingga pesan itu diterima baik secara individu maupun kelompok, harus bisa tertata secara rapi dan mudah dipahami atau dimengerti. Kemampuan berkomunikasi didukung dengan kemampuan public speaking yang baik akan memudahkan ketika menyampaikan pesan kepada siapapun, baik individu maupun kelompok. Namun demikian, cara berkomunikasi yang tepat sekarang ini sangat terbantu dengan adanya media, baik itu media sosial ataupun media yang lain. Namun demikian, kemampuan public speaking perlu diasah untuk meningkatkan kemampuan diri dan untuk menyampaikan pesan secara baik karena sangat menunjang karir untuk semua profesi apapun. Dan SAS Center ada kelas public speaking basic level 1, level 2 yang tentu ini sangat membantu bagi semua profesi karena beberapa murid SAS Center baik mereka yang ASN, aparatur sipil negara, dan berbagai macam profesi lainnya bergabung di SAS Center dan alhamdulillah mereka semuanya menjadi orang-orang yang jauh lebih sukses. Yang kedua, mampu bekerja sama. Kemampuan bekerja sama sangat membantu ketika kita terjun di dalam masyarakat, apalagi bagian dari sebuah tim. Tim yang solid didukung oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan bekerja sama dengan baik. Dan bekerja sama yang baik adalah bagaimana membangun sebuah tim untuk mencapai tujuan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dan menjadi support system bagi tim yang dibentuknya. Kemampuan bekerja sama, ayo silahkan dibangun untuk membentuk tim yang kuat. Ketiga, manajemen waktu. Sudahkah sahabat SAS disiplin? Sudahkah punya manajemen waktu yang baik? Sahabat SAS, waktu 24 jam sama, namun bagaimana memanfaatkan waktu yang 24 jam ini masing-masing individu berbeda. Untuk itu, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Bagaimana mengutamakan skala prioritas untuk hal-hal yang memang penting. Karena manajemen waktu yang baik akan menghasilkan karya yang tentu baik juga. Maka manfaatkan dari sekarang untuk manajemen waktu yang baik. Yang keempat adalah problem solving, menyelesaikan masalah, memecahkan masalah di tempat kerja, masyarakat, atau hal apapun
apapun. Karena sesungguhnya setiap manusia selalu diberikan masalah di dalam kehidupannya. Namun, cara menyelesaikan masalah yang baik, masing-masing pribadi, masing-masing individu punya caranya dan menyelesaikan dengan cara yang tepat sehingga membuat nyaman, tidak mudah emosi, dan semuanya bisa terlalui dengan baik untuk sebuah pencapaian yang jauh lebih baik. Itu penting. Selanjutnya, leadership. Sesungguhnya setiap orang bisa menjadi pemimpin. Bahkan sahabat saya semuanya adalah calon-calon pemimpin jika mau belajar. Kemampuan memimpin setiap orang memang belum tentu sama. Namun, belajarlah menjadi pemimpin. Pemimpin yang baik, yang bisa membawa timnya untuk menjadi tim yang tangguh adalah pemimpin yang punya kreativitas, inovasi, kemampuan problem solving yang baik, dan mengajak timnya menjadi tim yang solid, sukses dalam mencapai tujuan. Jadilah pemimpin yang baik, sahabat SAS. Dan selanjutnya, selain kemampuan memimpin, soft skill yang harus dimiliki adalah positif dan percaya diri. Pada materi yang lalu, saya menyampaikan mengenai berpikir positif. Memang dalam kehidupan kita, berpikir positif sangat penting untuk mendapatkan hal-hal yang positif, diawali dengan berpikir positif. Masih ingat? Positive thinking, positive feeling, insya Allah positive speaking. Namun yang lebih penting lagi, berpikir positif, bertindak positif, berperilaku positif, dan melakukan hal-hal yang positif itu adalah wajib bagi kita, orang-orang yang ingin bernilai. Tentu sudah berpikir positif, harus percaya diri. Kepercayaan diri ini penting. Orang-orang yang percaya diri ketika terjun di dalam masyarakat, ketika bekerja sama dengan orang lain, mereka mampu untuk mengatasinya. Orang-orang yang percaya diri siap terjun dimanapun berada. Sudahkah sahabat SAS percaya diri? Tapi ingat, tidak boleh overconfidence. Percaya diri yang berlebihan bisa menjerumuskan. Percaya diri yang pada tempatnya akan membantu kesuksesan. Tinggal pilih yang mana. Sahabat SAS, beberapa orang memang tidak bisa bekerja di bawah tekanan. Tetapi orang-orang yang siap bekerja di bawah tekanan, maka orang-orang ini termasuk siap untuk menambah kemampuan dirinya di era sekarang ini. Era perubahan yang begitu cepat. Bekerja di bawah tekanan dan bisa melaluinya merupakan salah satu sukses untuk langkah selanjutnya. Kadang-kadang memang masih ada yang belum siap. Namun demikian, jika sudah punya plan, target, kemudian mencapainya, karena hidup ini pun perlu perencanaan yang baik untuk meraih visi, misi,
tujuan, dan target supaya bisa tercapai. Yang ke-9 adalah etika. Etika, tata krama, sopan santun itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kita sebagai orang Timur. Bahkan kita orang Jawa yang penuh dengan tata krama, sopan santun. Nah, soft skill, etika harus dimiliki oleh semua sahabat SAS dimanapun berada. Karena dengan etika, menghormati orang lain, sopan santun, tata krama, kita akan bisa diterima dimanapun kita berada. Apalagi kita hidup di masyarakat dengan berbagai kultur, berbagai budaya, yang tentu kita harus bisa menempatkan diri dengan baik dengan etika yang kita miliki. Bahkan dalam bahasa Jawa, negoro mawa toto, desa mawa coro. Setiap tempat punya tata cara adat budaya yang harus bisa diikuti dan kita bisa menempatkan diri dimanapun berada dengan adat budaya masyarakat kita. Yang ke-10, etos kerja. Harus mempunyai etos kerja, semangat kerja, menyelesaikan setiap tugas-tugas yang diemban, punya kinerja yang baik, karena setiap orang harus bisa mengukur dirinya, menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya, dan mempunyai cara yang tepat menyelesaikan tugas tersebut agar visi, misi, tujuan, target tercapai. Tanpa semangat, tidak akan ada artinya kerja kita. Apa sebenarnya pentingnya soft skill? Yang pertama adalah memudahkan kita terjun di dalam masyarakat dan nantinya banyak relasi. Di era sekarang ini, soft skill yang baik yang dimiliki oleh sahabat SAS semuanya, dan kita punya jaringan yang luas, punya komunitas, punya organisasi atau apapun namanya, akan memudahkan kita punya banyak relasi. Selain itu juga mengembangkan otak kanan. Perlu sahabat SAS ketahui, otak kiri identik dengan IQ, otak kanan identik dengan EQ. Otak kanan yang biasa untuk hal-hal yang sifatnya seni dan hal lain akan menunjang kemampuan intelektual IQ otak kiri. Jadi keseimbangan otak kanan dan otak kiri ini selayaknya diseimbangkan tentu bagi orang-orang yang punya jiwa seni, yang punya kemampuan yang lebih baik di dalam terjun bermasyarakat, berkomunikasi dengan baik. Ini sangat menunjang, jadi mengembangkan otak kanan dengan bersosialisasi, dengan bisa memahami orang lain, ini akan sangat membantu. Di samping itu, pentingnya soft skill akan membantu mencapai jenjang karir. Sudah punya rencana untuk karir ke depan? Karena sekarang terbuka luas untuk sahabat SAS meraih sukses melalui karirnya masing-masing. Apapun karirnya, jadi wirausaha untuk nantinya menjadi pengusaha sukses, jadi ASN, atau banyak hal yang dulu belum terpikirkan sekarang menjadi sebuah pekerjaan sangat banyak. Di era digital ini muncul profesi-profesi baru yang bisa dikembangkan dan sahabat SAS bisa memilih profesi sesuai kemampuan masing-masing. Apalagi pentingnya soft skill? Mengendalikan mood dan perasaan. Jika mampu berinteraksi dengan baik, jika manajemen emosinya baik, bagaimana
menjaga hati kita, mengendalikan perasaan kita di dalam berhubungan dengan individu maupun kelompok, di dalam masyarakat maupun di dunia kerja, maka kita akan menjadi orang yang bisa diterima di manapun. Kuatkan 10 hal penting tadi, soft skill yang harus dimiliki era sekarang ini, tapi ingat, punya visi, punya misi, punya tujuan tanpa realisasi tidak ada artinya. Sebagai kata penutup, visi tanpa aksi hanya fantasi. Jadilah pribadi-pribadi yang luar biasa dan jadilah pribadi dengan soft skill yang dimiliki untuk menjadi pribadi yang luar biasa, sukses, berkah, dan mulia. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Jangan lupa, jika ini bermanfaat, silahkan share dan subscribe, like, komen juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.